Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan pertama Parasitologi 1 dengan topik pendahuluan parasitologi. Perkenalkan, saya Ibu Rifkoh SPD MSc, dosen PJMK Parasitologi 1, Sarjana Terapan, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Potekes Kemenkes Banjarmasin. Dari mata kuliah Parasitologi 1 dengan kode AK 3101 mempunyai 8 sub CPMK. Sub CPMK 1 adalah tentang terminologi parasitologi, klasifikasi, anatomi, morfologi, dan siklus hidup helminth. Sub CPMK 1 ini dengan tujuan peserta mampu memahami konsep teoritis dari parasitologi, terminologinya, klasifikasi, anatomi dan morfologi, serta siklus hidup helminth. Learning outcome-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan terminologi parasitologi dan klasifikasi, menjelaskan anatomi, morfologi, dan siklus hidup dari helminth. Secara umum, parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Namun, di parasitologi, teknologi laboratorium medis yang dipelajari adalah human parasite. Human parasite atau parasit pada manusia ini terdiri dari fitoparasit yang terdiri dari jamur dan bakteri. Dan kedua fitoparasit ini sudah memiliki disiplin ilmu sendiri, yaitu jamur di mikologi dan bakteri di bakteriologi. Jenis lainnya adalah zooparasit atau parasit yang klasifikasikan sebagai hewan, yaitu hewan bersel satu atau disebut dengan protozoa, dan hewan bersel banyak atau disebut metazoa. Dan parasit dari golongan metazoa ini ada yang disebut dengan helminth atau golongan cacing, dan yang kedua adalah arthropoda atau golongan serangga. Nah, di Prodi TLM, parasitologi dibagi menjadi 3 bagian mata kuliah. Parasitologi 1 itu mempelajari tentang helminthologi, kemudian parasitologi 2 mempelajari tentang protozoa atau protozoologi, dan parasitologi 3 tentang arthropoda. Human parasit golongan berikutnya adalah non-fito atau non-zooparasit, yaitu virus dan Spirochaeta. Virus akan dipelajari pada disiplin ilmu virologi. Terminologi dari parasitologi dan parasit bisa dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan habitat. Habitat artinya tempat tinggal dari parasit. Nah, jadi berdasarkan habitat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ektoparasit atau parasit yang hidup di luar tubuh hospes. Dan yang kedua adalah endoparasit atau parasit yang hidup di dalam hospes. Kebutuhan pada parasit, kebutuhan pada hospes, parasit dibedakan menjadi 2, yaitu parasit obligat atau parasit yang tidak bisa hidup tanpa hospes, dan parasit fakultatif atau parasit yang sementara. Dari jenis host, parasit diklasifikasikan menjadi parasit monoksen dan parasit poliksen. Parasit monoksen adalah parasit yang hanya mempunyai satu jenis host,
Sedangkan parasit poliksen adalah parasit yang mempunyai banyak host. Kemudian berdasarkan lama hidup di host atau hospes, maka ada yang namanya parasit permanen dan parasit temporer. Parasit permanen adalah parasit yang di sepanjang hidupnya dia hidup di dalam hospes, sedangkan parasit temporer adalah parasit yang hanya di sebagian lama masa hidupnya hidup di dalam host. Selanjutnya, hospes atau host atau sering disebut dengan inang adalah tempat parasit bergantung dan memperoleh makanan. Dan hospes ini dibedakan berdasarkan macam-macam dari hospes, yaitu yang pertama adalah hospes definitif. Hospes definitif adalah hospes di mana parasit bisa berkembang biak dan dapat menyelesaikan siklus seksualnya. Sementara hospes intermediate adalah hospes yang dimana di dalamnya parasit dapat berkembang biak walaupun hanya sebagian dari siklus hidupnya, namun dia tetap bisa berkembang biak. Sedangkan hospes paratenik adalah hospes di mana parasit bisa hidup, tetapi tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya. Jadi dia tidak berkembang, hanya di satu stadium saja. Sedangkan hospes reservoir adalah hospes, yaitu hewan yang diinfeksi oleh parasit yang sama dengan parasit pada manusia. Sehingga hospes reservoir ini sangat penting dalam penularan parasit di manusia. Yang terakhir adalah vektor. Vektor juga merupakan host dan vektor ada bermacam-macam. Vektor adalah serangga dan sekarang diperluas definisinya tidak hanya serangga arthropoda tetapi juga binatang pengerat seperti tikus. Selanjutnya adalah klasifikasi helmin atau klasifikasi cacing yang penting pada parasit di manusia. Ada dua film dari helmin, yaitu film Nemahelminthes atau cacing silinder, yaitu yang termasuk di dalam kelas nematoda atau cacing gilik. Yang kedua adalah film Platyhelminthes atau cacing pipih. Dan di dalamnya ada dua kelas penting dalam parasit malaria manusia, yaitu kelas Cestoda atau cacing pita dan kelas Trematoda atau cacing daun. Anatomi dan morfologi helmin. Anatomi berdasarkan isi atau bedah lintang daripada cacing tersebut, ya. Sedangkan morfologi adalah penampakan pada luar dari helmin. Secara umum, dari 3 kelas, nematoda mempunyai morfologi cacing yang panjang, silindris, dan tidak bersegmen. Tubuhnya simetris bilateral, kemudian dia mempunyai rongga tubuh, dan di dalamnya terdapat alat atau organ pencernaan. Sementara Cestoda, bentuknya seperti pita, cacing pita beruas-ruas, pipih dorsoventral, dan mempunyai saluran pernapasan dan pembuluh darah tidak ada, terdiri dari scolex, leher, dan strobila, dan dia tidak mempunyai rongga tubuh. Jadi benar-benar pipih. Secara umum, kelas ketiga atau trematoda, dia tidak bersegmen, pipih dorsoventral, memanjang seperti daun, telur, atau kerucut. Selanjutnya adalah siklus hidup
cacing atau helminth, yang perlu diingat adalah habitat di dalam siklus hidup tersebut. Kemudian stadium di dalam siklus hidup perlu dikenali ya, stadium yang berupa stadium infektif atau stadium yang bisa menginfeksi, kemudian stadium diagnostik atau stadium yang bisa digunakan untuk penegakan diagnosa secara laboratorium. Di sini terdapat 3 contoh siklus hidup ya. Itu siklus hidup dari Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, di mana stadium infektifnya adalah telur yang sudah ada embrio di dalamnya. Sementara stadium diagnostiknya tidak hanya cacing dewasa, baik jantan maupun betina, tetapi juga telurnya. Dan kesemua bentuk telur itu merupakan stadium diagnostik. Ya. Jadi ada stadium telur yang sudah dibuahi maupun yang tidak dibuahi tetap dinyatakan positif jika ditemukan di dalam spesimen feses. Karena berarti begitu habitatnya adalah di intestina atau di usus, spesimen yang didapatkan atau yang digunakan untuk diperiksa adalah feses. Walaupun dia adalah telur tidak dibuahi, tetap dianggap bahwa yang mengeluarkan telur adalah cacing, ya. Sehingga walaupun ketemu telur yang tidak dibuahi, tetap dinyatakan positif. Selain itu, pada awal masuk dari telur cacing gelang, dia tidak langsung ke usus, tetapi melalui siklus paru. Jadi siklus paru karena larva dari Ascaris lumbricoides sangat menyukai organ dengan kadar oksigen yang cukup tinggi, yaitu paru-paru. Dan pada fase ini akan terlihat gejala klinis sesuai dari tempat atau organ yang ditempatinya, seperti paru-paru, maka gejalanya akan mirip dengan bronkitis ya. Jadi batuk-batuk, kemudian dapat digunakan spesimen sputum dan kemungkinan akan ditemukan larva dari Ascaris lumbricoides ini. Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichura secara siklus hidup ini sangat mirip. Ya, yang berbeda hanya pada siklus paru. Contoh berikutnya adalah siklus hidup dari helminth yang fakultatif. Jadi dia bisa hidup bebas atau bisa hidup sebagai parasit. Jadi siklus hidup parasitnya ada di dalam tubuh manusia, sementara siklus hidup bebasnya itu ada di lingkungan. Demikian paparan materi untuk CPMK 1, mudah-mudahan bermanfaat.